Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang melaksanakan sholat adalah tidak tumakninah ketika sedang sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai pencuri yang paling buruk. Sebagaimana disebutkan dalam Misnad Imam Ahmad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 11532 disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami 986. Seperti dilansir pikiran rakyat Cirebon.com dari YouTube Doapedia, tumakninah ketika mengerjakan sholat adalah bagian dari rukun sholat. Sholat tidak sah kalau tidak tumakninah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu hendak mengerjakan sholat maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh salatmu. Hadis riwayat Bukhari 757 dan Muslim 397 dari sahabat Abu Hurairah. Sungguh mengerikan jika kita rajin melaksanakan sholat, namun tidak memperhatikan rukun-rukunnya dengan baik, dari mulai berwudu, takbiratul ihram hingga sholat. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, namun tidak ada satu sholat pun yang diterima. Barangkali orang itu menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan rukuknya. Hadis Hasan riwayat Al-Ashbani dalam At-Targhib, lihat As-Sahihah nomor 2535. Sebab yang menjadikan sholat seorang selama 60 tahun tidak akan diterima satupun, sebagaimana yang disebutkan hadis di atas, adalah karena tidak tumakninah dalam ruku dan sujud. Tidak heran jika sholat yang kita lakukan bisa tak bernilai pahala, melainkan hanya 1/10, 1/9, atau paling besar hanya setengahnya saja. Sesungguhnya seseorang benar-benar selesai dari sholat namun tidak dituliskan pahala baginya, melainkan hanya 1/10 dari sholatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau setengahnya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Padahal amalan yang paling pertama dihitung kelak di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, insya Allah amalan dan ibadahnya akan Allah terima. Namun jika sholat saja sudah buruk, maka amat mungkin amalan lainnya tidak diperhitungkan. Nauzubillah. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan dimintai pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak maka kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka marilah kita senantiasa memperbaiki amalan sholat kita agar Allah melihat bahwasanya sholat yang kita lakukan tidak hanya sekedar gerakan tanpa jiwa, melainkan juga kita hadirkan hati kita ke hadapannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.